Nah, inner join teh ya teh ada beberapa macam ya teh, ada tiga. Ada empat malahan mah. Ada inner join, ada left join, ada right join, ada full join, ada cross join, ada self join. Aya 5 jenis. Belajar SQL mantap Tah, tah jenis-jenisnya sakit tah. State inner join digebung sama join. Yang lain biasa Kang. Inner join digabung sama join. Join itu defaultnya adalah inner join. Lihat ya, kalau ini inner joinnya dibuang, ini sama dengan inner join. Tuh. Jadi kalau kalian ketik join doang itu sama dengan inner join gitu. Jadi ini bisa join doang, bisa inner join. Nah, jadi defaultnya adalah inner. Gitu. Nah, kecuali kalau left join, right join, full sama cross self. Nah, ini Join itu harus kalau di Eloquent Laravel with ya Kang. ya with betul. Nah, kalau di Laravel nih implementasinya, sekalian implementasi di sini. Kalau di sini adalah with. Jadi kalau misalkan with joinnya dengan 2 tabel, 3 tabel, tinggal with koma 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 koma. Mana contohnya? Nih, ini nih. Nah, ini berarti select from bintang jurnal gitu. On journal entry lalu on currency. Nah, jadi ada 2 tabel. Dan di sini defaultnya inner semua nih. Inner join semua. Jadi data yang benar-benar berelasi. Kalau yang tidak berelasi, Pakai database apa Bang? database MySQL. Nah, contoh inner join sudah ya, yang atas sudah paham yang atas guys. Nah, sekarang apa bedanya nih left join sama inner? Nih, kalau inner itu yang benar-benar datanya berelasi. Jadi datanya siswa ID dinilai ini ada terisi gitu. Dan di ID siswa juga terisi. Nah, jadi kalau lab itu lebih mengutamakan dinilai. Jadi misalkan gini, di sini data kita bikin yang tidak nyambung ya. Coba dulu. Nih yang tidak nyambung. Tidak nyambung, tidak nyambung. Misalkan gimana contoh kasusnya, guys? ID nama judul. Gimana ya bikin contohnya? Gini, bikin buku, bikin kategori lah ya. Ini misalkan buku ini punya kategori. Bikin dulu tabelnya misalkan kategori buku gitu aja, cut buku. Oke, seperti biasa ada ID, di sini ada nama cut buku gitu, varchar. Nah, oke, di sini tambahkan key auto increment. Nah, udah gitu aja lah ya. Lalu di sini contoh tambah isi datanya, misalkan kategori bukunya satu buku pelajaran gitu, pelajaran. Lalu tambah lagi di sini ada 2 buku, buku komik, komik. Nah, kieu yen komiknya asa salah. Nah, terus si buku ini punya kategori, berarti di sini harus dirubah dulu. Tambahkan kan? Berarti ada ID cut. ID cut itu maksudnya ID kategori dari sini. Tipenya samain integer ya. Simpan. Oke. Lalu isi nih masih kosong. Nah, sekarang buku ini punya kategori termasuk buku pelajaran kan? Satu, misalkan gitu. Ini juga satu. Nah, pemrograman tidak punya kategori, kosong misalkan. Terus tambah lagi di sini ada Tarsan masuk kota. Nah, ini tipenya komik. Tadi komik 2 kan? Nah, gitu. Nah, lihat ya, ini tidak ada yang nyambung satu. Kita kan mau ngebahas tentang left. Jadi apa fungsinya left? Oke, kita langsung tes di sini. Inner join dulu. Berarti tinggal select bintang from buku. Oke, aliasnya B. Misalkan sekarang pakai inner join dulu. Inner join kategori kan. Cut apa tadi namanya, guys? Nah, tadi dalam tabel lah. Oh, cut buku. Nah, namanya KB misalkan.
Lalu yang nyambung antara buku dengan KB adalah gini nulisnya, on B ID KT sama dengan KB ID. Itu kan yang nyambungin. Coba jalanin. Tuh muncul. Jadi munculnya 3. Nah, lihat ini inner ya. Sekarang apa bedanya dengan lab? Coba ini tinggal ganti aja lab. Nah, apa ada yang beda tidak? Bikin 2 ya. Ini inner, oh lab harusnya di bawah nih biar kelihatan bedanya. Ini ke atasin dulu guys. Sakit ah. Ini inner. Oke. Ini lab. Nah, ini lab. Nih bedanya nih. Nah, kalau inner semuanya muncul data yang dua-duanya Buatin apa ya Om? yang dua-duanya berhubungan. Nah, tapi lihat kalau lab ini kalau bisa dijalanin dua-duanya langsung di sini bisa nih. Tikoma. Nah, dua-duanya jalankan. Ini inner, ini lab. Tuh apa bedanya nih? Lab cuman ada 3. Kalau inner ada 3. Kalau left jadi 4. Jadi apa kesimpulannya guys? Jadi bedanya begini guys. Kalau inner itu dia menampilkan data yang benar-benar berelasi gitu. Jadi antara buku dengan cut buku ini benar-benar berelasi, wajib tuh. Jadi kalau yang tidak berhubungan, tidak nyambung, tadi kan pemrograman nih tidak ada di buku ya, tidak dipakai. Nah, maka di sini tidak muncul karena si programmer ini, pemrograman ini tidak dipakai di tabel buku, gitu intinya. Terus apa artinya left? Buat aplikasi, website atau apa ya Om? Enggak ngebahas query aja, belajar query. Lab sama ray kan gitu, di sini ada ray. Nah, kalau lab itu lebih mengutamakan tabel kan kirinya. Nah, di sini tabel kirinya tergantung ini on. Ya. Ini kiri dari buku, kiri dari cut buku itu ya cuman buku, ini kebetulan cuman satu tabel ya. Nggak kelihatan jadi. Tapi nanti ketika tabelnya ini berhubungan dengan banyak tabel, misalkan gini lagi di sini di lab, coba ya, lab join lagi nih. Lab join dengan apa lagi guys? Dengan nilai, tadi ada nilai ya. Kita sambungkan dengan nilai NS, lalu di sini on nilai tadi ada ID buku kan? Berarti NS ID buku nih bisa disambungkan dengan buku kan? B ID. Nah, gini. Nah. Oke. Nah, muncul kan? Ini juga muncul tuh beda-beda datanya. Nah, posisinya kalau ini di bawah ini gitu. Apakah labnya jadi di atasnya gitu? Lab ini apakah ke sini atau ke sini? Nah, lab ini tetap nunjuk ke buku ya, karena di sini on-nya yang menghubungkannya adalah KB, cut buku itu tetap dengan buku nih, dengan B. Jadi yang lab ini bukan ke nilai buku, bukan ke tabel yang di atasnya gitu, tapi tetap ke tabel yang mana yang si ini tuh berelasi dengan mana gitu. Nah, ini kebetulan dengan B, jadi tetap patokannya ke buku. Jadi walaupun di bawah jauh gitu, tergantung relasinya dengan tabel mana. Nah, itu yang jadi left. Tuh, tetap aja hasilnya sama kan? Itu 2 3. Lalu ini kosong. Berarti sesuai DGN tabel utama. Ya. Mothernya ya Kang. Mothernya berarti si buku. Nah, gitu. Jadi selalu mengutamakan tabel mother, tabel labnya nih. Gitu. Jadi kalau bukunya misalkan di sini ada 3, tapi kategorinya ada 4 gitu datanya, yang muncul tetap 3 karena dia nginduk ke tabel buku. Oh, gitu. Nah, ini tabel buku ada 4 ya. Ada 4, tapi kategorinya kan tidak nyambung sebagian. Ya dikosongin kalau tidak nyambung. Beda dengan right. Nah, ini hapus dulu lagi ya biar nggak terlalu banyak. Udah pokoknya gitu. Left sama right itu tidak. Kalau right sebaliknya ya Kang. Nah, kalau right sebaliknya. Oh, coba ini kalau diganti dengan right gimana hasilnya? Cing. Mana yang kosong, mana yang isi full berarti. Aplikasinya ini Heidi SQL, pakai Heidi. Kalian bebas mau pakai DB Ever sama aja. Nih, kalau right
berarti kan right itu adalah kanan dari sini. Bukan, bukan. Bukan kanan dari buku, tetap ini kebetulan cuma dua, harus bikin tiga biar gini gitu ya. Oh sama, tadi yang nilai mana, nggak ada nilai lah ini. Jadi right itu right left itu bukan berarti yang di atasnya, tapi tergantung si onnya kemana. Misalkan ns dot apa tadi ID buku ya. Nah, ini ke KB, ke ini berarti ke B ya. Nah, ini misalkan reg sama right. Nah, berarti itu right-nya dari mana nih, gitu kan? Si nilai siswa itu right-nya kemana? Nah, lihat di on-nya, dia ns right-nya ke B, berarti yang jadi right-nya adalah si B gitu. Jadi tetap akan munculin nilai secara keseluruhan walaupun bukunya tidak ada. Jadi nilainya misalkan ada 4 tapi di bukunya ada 2 itu, atau di bukunya ada 10, tetap yang muncul tergantung banyak row di nilai siswa. Tuh. Oke. Betul tidak begini? Kenapa begini? Ya. Oke, yang paling kanan adalah nilai siswa. Nilai siswa itu ada 3 tadi kan? Jadi tetap mengutamakan dulu tabel yang paling kanannya. Right. Jadi buku nginduk ke sini. Buku juga nginduk ke si cut buku. Dan posisi ini jarang sih terjadi guys ya, kayak begini. Ada dua kemungkinan. Nah, gini aja biar nggak bingung. Tuh. Jadi kebetulan ini ada 3 ya si cut bukunya. Coba cut bukunya tambahin 1. Cut ini buku ini kan. Cut bukunya cuma ada 2. Coba tambahin ada buku bahagia gitu. Bahagia. Nah, kita jalankan select buku bintang cut buku. Berarti gimana hasilnya? Buku bahagianya tetap muncul. Nah, judul buku bakal ada yang 0. Harusnya begitu. Tuh ya. Betul? Gitu. Jadi mengutamakan tabel yang right-nya dari sini, dari buku. Kalau left yang diutamakan adalah tabel buku. Left. Nah, jadi gitu. Nah, contoh kasus biasanya kalau di lapangan itu kalau mau nampilin tabel barang, biasanya barang kan ada 1000 barang, tapi kan di barang itu ada kategori barang, ada jenis barang, belum tentu diisi semua. Jadi saya paling sering pakai left. Jadi intinya inner join itu hanya mengembalikan baris yang memiliki kecocokan. Itu yang pertama lah gitu patokannya. Kalau ini cocok atau tidak cocok muncul gitu. Tapi lebih mengutamakan tabel yang left, tabel kirinya udah gitu. Sekarang yang right. Right sudah ya tadi ya. Nah, kalau ini mau cocok mau tidak ya tidak masalah. Tapi yang diutamakan adalah tabel kanan. Kalau misalkan tabel buku tidak cocok ya dikosongin. Dikosongkan 0. Gitu. Jadi bedanya bakal gini. Nah, ini inner join. Semuanya harus cocok. Ya ini left. Jadi diutamakan tabel kiri nih. Tabel atasnya yang ini. Ininya dikosongkan kalau tidak cocok. Oke. Terus berikutnya ini right nih. Tuh, kalau right yang diutamakan tabel kanan, tabel ini diutamakan, tabel kanan dari si buku. Kenapa dari si buku? Karena ini on-nya dengan buku gitu ya. Jadi diutamakan dulu nih, bukunya dikosongkan kalau tidak nyambung. Nah, berikutnya apalagi? Ada full join. Kalau full join gimana? Nah, nyambung berarti. Cari loker jadi data analis. Skill biasa select dari 2 tabel. Enggak tuh, enggak cukup analis, cuman select 2 tabel doang. Kue itu banyak guys, ini cuman sebagian
yang sering dipakai kan banyak, ada CTE, ada Windows, ada kursor di SQL tuh, ada optimasi, banyak lah. Ini kan ilmu-ilmu dasar yang begini. Nah, sekarang kalau full join adalah fungsinya untuk menggabungkan beberapa query tapi dengan kolomnya sama. Jadi misalkan gini, gampangnya gini ya. Select bintang from siswa misalkan, tapi tidak ada relasi ya. Kalau full join itu tidak ada relasi, hanya untuk menggabungkan. Misalkan tabel siswa ada 5 di atas. Nah, gini dulu. Tabel siswa ada apa aja fieldnya nih? Wah, banyak ya. Kita ambil cuma 3 lah. Ini full join ya, bedanya guys. Kalau full join bukan tidak ada hubungannya dengan relasi. Misalkan di sini hanya ID, nama siswa. Lukas, kalau nggak pakai alias susah ngetiknya. AS, itu tinggal gini kalau pakai alias. Nama udah 2 lah ya. Ini full join ya, bukan nama lagi. S dot nama siswa. Nah gini. Oke, punya ya 2 kolom. Lalu saya bikin lagi di sini select bintang from tadi apa, buku. B. Kita ambil 2 kolom juga. Berarti di sini ada b dot id, b dot, nah ini judul buku, udah 2. Kita punya 2 tabel ya, yang beda isinya. Nah, sekarang full join itu adalah untuk menggabungkan 2 tabel ini jadi 1 tabel. Di view-nya itu jadi 1 tabel. Jadi kalian tinggal tambah union doang di sini. Nah, gitu. Union. Nah, ini fungsi full join tuh gini. Gitu doang, guys. Ini full join itu gitu. Coba hasilnya jadi begini. Tuh. Jadi nggak gabung ini, tapi siswanya kebanyakan ya, nggak kelihatan. Coba siswanya kita limit ya, limit 5 biji deh. Tidak bisa ya. Oh, nggak bisa guys, ini karena di union, jadi limitnya itu tidak berfungsi untuk per 1 tabel. Limit hanya berfungsi di bawah nih. Jadi antara gabungan ini yang muncul dimunculin 5 biji gitu. Jadi datanya setelah digabungkan. Tuh. Jadi ini asep semua ya, karena si siswa lebih dari 5. Nah, buat apa di fungsinya? Kadang-kadang kita butuh misalkan buat ngitung apa ya? Kalau di keuangan itu ada misalkan raca A gitu, yang kelompoknya akunnya A2 misalkan, mau digabung ujung-ujung dengan beda tabel tapi dengan informasi yang sama, ada jumlah uangnya. Nah, itu digabungin tuh. Kalau pakai inner join, left join tidak nyambung karena memang tidak berelasi. Nah, bisa pakai full join, yaitu union. Jadi hasilnya begini, ngegabung tuh. Ini nama siswa, tabel siswa, nah ini namanya pelajaran tuh. Nah, itu namanya full join gitu guys. Nah, terus bisa menggabungkan hasil yang atas juga nih. Ini bisa digabung guys. Oke, ini tinggal tambahin aja union gitu. Ini titik komanya dibuang, jadi titik koma tetap di baris terakhir. Ini bisa nyatu nih hasilnya tuh. Oke, mana left join? Left join ini, nah ini left join ya. Liar ya. Terus ini yang right join nih. Right join tuh di antara 3 ini. Nah, ini yang kosong. Ini right join nih. Nyatu. Jadi kalau ada isi yang sama, dia tidak diulang. Tidak diulang. Tuh kalau right aja kan ini harusnya ada 4 data kan. Tuh, ada 4. Tapi si data ini sudah diwakili, ada sebagian dari sini. Tuh, kan ini ada ya. Jadi ini tidak akan diulang di sini kalau sudah di union, tidak di entry 2 kali di query-nya. Maka hasilnya adalah begini. Jadi tetap 1 2 3 4. Jadi yang ini dari left join dan ini dari right join juga. Karena tadi hasilnya sama, ini muncul kan di right join. Jadi penggabungan antara left dengan right. Kalau datanya ada yang beda, row-nya ada yang beda, dia akan tampil kalau sama, persis sama nih dengan left gitu, dengan ini sama, maka sudah diwakili dengan ini.
maka right-nya tidak muncul lagi gitu. Nah terus patokannya ini harus sama, fieldnya itu harus sama kalau pakai union. Nih misalkan ini ya, oke, ini 2 kolom kan, tapi di siswa misalkan ditambahkan S jenis kelamin gitu. Nah ini tidak bisa di union, pasti error tuh. Errornya adalah different number of column, jadi jumlah kolomnya beda antara yang di union baris ini dengan ini, beda. Tapi tetap butuh ini. Nah, kalian harus bikin di sini field tapi kosong gitu. Apa aja ya, isinya sembarangan, nol gitu misalkan. Nah ini bisa kalau begini tuh, yang ini PL, yang bawah nol tuh gitu. Nah, ini bebas isinya. Nah, tidak punya kelamin dong. Nah bebas tuh, oke. Itu jadi kalau union itu full join itu syaratnya kolomnya harus sama. Bang, lu termasuk software engineering tidak? Nggak tahu saya termasuknya kemana. Limit itu berfungsi untuk melimit data hasil union. Kalau mau di limit ini ya. GK biasa dipecah per tabel deh Kang. Nah kalau mau di limit siswanya mau cuma 5 biji, nah, misalkan ya di sini harus pakai select lagi guys. Select one juga bisa, misalnya select bintang from siswa. Nah gini baru bisa nih. Nah gitu. Jadi limit hapus dulu ya. Nah tuh, jadi ini from siswanya di limit dulu. Jadi ini tuh sebuah tabel, jadinya tabel temporary lah. Jadi tabel siswa yang menampilkan 5 biji. Nah lalu ini S alias dari sini gitu. Nah, baru bisa tuh. Jadi ini ya siswanya 5, mata pelajarannya 4. Nah sama di sini kalau mau di limit juga, ini biar beda gini ya. Nah, si bukunya harus dialiaskan juga. Select bintang from buku, misalkan limit 2 biji ya, SB gitu. Jadi yang tadinya B itu adalah pengganti buku, sekarang B-nya itu adalah pengganti dari kurung ini ke sini. Jadi ini sama isinya udah berupa tabel juga, cuman isinya 2 biji itu. Jadi hasilnya harusnya 7 kan. 1 sampai 5, 1 2 jadi 7. Nah, sekarang gimana untuk ngelimit keseluruhannya? Nah, untuk keseluruhannya baru di sini. Limit cuman mau 3 berarti. Nah gitu. Jadi kalau limit ini adalah berfungsi untuk melimit hasil gabungan. Jadi kalau 3 harusnya yang muncul adalah Asep, Budi, Cici. 3 kan, harusnya begitu. Coba tuh, betul, Asep, Budi, Cici. Nah biar kelihatan mata pelajaran ini limitnya cuman 2 misalkan. Berarti 2 tambah 2 ada 4, lalu di limit 3. Berarti ada siswanya 2, satu lagi pelajaran. Tuh, betul. Nah ini namanya adalah full join. Jadi ada inner join, ada left join, ada right join, lalu ada full. Jadi full join guys. Pakai software apa Kang? Ini pakai HDSQL. Oke lanjutkan dulu di tadi Kakak berkah Kang. Ini ilmu klode buat course mungkin tembus 2 jet per course. Ini sambil bayar hutang, saya punya hutang nih sama teman-teman yang ikutan kemarin belum tamat guys. Tapi pas di grup tidak ada yang ngomen, udah mau dilanjut teh. Oke sekarang tadi kan apa full join udah ya, full join tinggal ini aja nih union. Sekarang apa? Nah tadi cross. Nah sekarang cross join. Kita query-nya ngambil dari yang sudah ada di bio, ada tuh di bio. Nah sekarang kalau cross join hampir sama sih dengan ini ya, hampir sama, cuma dia auto detect guys. Berarti Laragon ini bang kayak mi skill PH Padmin. Laragon tuh kayak ya betul, bukan
Si Laragon itu bukan sama PHP admin. Nah ini Heidi SQL-nya ini yang hampir sama dengan PHP admin gitu. Kalau Laragon buat ngejalanin servis si MySQL-nya. Nah misalkan gini, sekarang yang cross join gini ya. Ini copy aja dari atas lah ya, dari sini copy. Ah ini mau yang cross ya. Kalau cross tinggal gini, cross. Nah, udah sebutin tabel joinnya. Cross join dengan nilai. Jadi ini akan selalu menampilkan siswa itu kan tadi setiap ID kan satu nih. Oke. Siswa itu satu ya, di siswa itu pasti satu sih accepted ID-nya satu. Tapi kenapa jadi 3 kali? Nah, ini fungsinya buat transaksi apa ya yang real contohnya. Jadi kenapa dia 3? Karena di nilai ini ada data 3 biji. Coba ya. Tapi tidak ada relasi, tidak ada hubungan antara siswa dengan relasi ini, tidak ada hubungan. Cuman siswa ini akan diulang-ulang berdasarkan nilai si cross ini, di cross dengan nilai siswa. Bang, bedain subquery sama join gimana? Kayaknya sama aja ya bang. Beda dikit. Coba select bintang prom nilai siswa. Nah, ini kan ada 3 data nih kalau nggak salah, tuh kan 3. Padahal ini berrelasinya dengan si ini kan, dengan si siswa. Tapi kenapa semuanya muncul? Tuh, apa alasannya? Alasannya ya karena cross join ya. Jadi menjoinkan antara tabel siswa dengan nilai siswa walaupun tidak berhubungan langsung, tidak berelasi. Jadi tabel yang sedikit akan mengikuti tabel yang lebih banyak isinya. Nih, jadi berulang-ulang. Gimana kalau dibalik? Ini di sini. Ini di sini. Hasilnya gimana, guys? Seru ini MySQL. Nah, hasilnya apakah sama? Harusnya sama ya. Tuh, sama aja, guys. Jadi akan selalu mengikuti ke tabel terbanyak. Bukan terbanyak, guys. Semua tabel akan dimunculkan lah. Semua isi bukan tabel. Accept 3 kali karena di siswanya 3 kali. Nah ini kalau secara query realnya apa contohnya, guys? Yang semua data punya 3 item itu gitu. Oh, misalkan contoh realnya absensi lah ya, absensi, guys. Kalau data DRI nilai IPDRI 3, TTP akan tampil atau game Kang? Oh gini realnya. Join buat up bang. Nah realnya gini, setiap siswa nih bisa di cross dengan ini ya, cross join buku gitu, SKB lah ya, ini NS. Ceritanya ini nilainya 0, belum ada nilai gitu ya, gini doang gitu, buku aja nih. Lalu di sini tampilkan B judul. Nah ini mungkin bisa jadi realnya begini, guys. Ini misalkan nilai lah, gitu kan, nilainya belum ada nilai nih, tapi bukunya sudah ada dan data siswa sudah ada. Bisa begini, SID. Oh ini salah ngapus, guys, ini siswa harusnya S. Nah gini bisa nih, tuh. Oh ini nilainya jadi field nilai S gini ya tuh ya, ini 0 S nilai gitu. Nah buat bikin misalkan laporan nilai siswa, nah gini bisa fungsinya buat ini. Asep berapa nih mata pelajarannya, masukin input gitu. Nah salah satunya begitu fungsi realnya ya, biar apa fungsi cross ya, buat gini salah satunya. Jadi tabel temporary, kalau kalian punya view misalkan di web gitu, nah ini tampilkan inputannya di input. Nanti ketika disimpan, ini di looping baru simpan ke tabel nilai nilai aslinya gitu. Nah ini untuk inputan bisa kayak gini. Nah itu fungsinya cross join. Jadi tidak berrelasi langsung, tapi bisa menampilkan field dari beberapa tabel yang kalian mau. Apakah bisa lebih dari satu cross join? Kita coba, guys. Bisa tidak? Misalkan cross join dengan nilai n, lalu di sini tampilkan n dot tidak bisa ya. Tuh di sini juga tidak muncul n dot
Tidak mau dia. Tuh, tidak bisa, guys. Nilai garis bawah siswa Kang. Bukan nilai. Oh, apakah bisa 2 cross? Harusnya bisa tidak? Logiknya gimana guys? Coba sebelum di running. Logiknya harusnya bisa aja ya. Jadi nanti bukunya beberapa kali, nilainya beberapa kali, ininya beberapa kali juga. Oh iya bisa tuh. Cuman beberapa kalinya tetap diikutin semuanya dulu nih. Diikutin 3. Judulnya kan mata pelajaran ada 3, benar ada 3, ada 3. Nah, gitu. Jadi intinya gitulah, untuk menggabungkan beberapa tabel, kolomnya tampil semua. Ini lebih ke entry kayaknya, ke entry data sih. Kalau buat laporan tidak ada laporan yang tidak nyambung, mungkin apa? Biar lebih kebaca gini, yang inilah lebih real. Jadi ini dipakai buat input nilai setiap siswa. Jadi nantinya select bintang from begini where, misalkan mau input data siswa si Asep, tinggal pakai where misalkan SID nya sama dengan 1 gitu. Tuh, inputin nih si Asep. Kalau sudah begini, ini bisa dimunculkan atau tidak? Project baru lagi Mang. Tidak apa-apa. Tuh gitu kan. Jenis kelamin juga dong. Nah gini. Tuh. Udah, berarti di headernya itu Asep muncul, lalu masukin nilainya. Itu cross ya guys, gampang ya. Jadi cross union left right inner. Satu lagi non jadi tadi teh set lebih ke kayak tree. Contohnya apa? Harus ada parent, tapi misalkan gimana guys, ini tidak ada contoh. Lebih ke self love Kang. Jadi ada ID, lalu di sini ada parent ID. Kalau misalkan data karyawan ya, misalkan ada data karyawan. Nah, fieldnya itu ada ID kan, ada nama. Lalu di sini misalkan ada manager. Kayak itu ya, ada 3 kolom misalkan contoh begini. Nah, oke. Jadi inner join, left join berlaku di sini. Cuman joinnya itu ke tabel sendiri. Misalkan 1, 2, 3. Namanya Hasan, Asep lagi deng, Udi, misalkan ini Wawan. Nah gitu. Nah ini manajer ID-nya adalah misalkan tidak punya ya 0. Nah ini si Udi, manajernya adalah si Asep, berarti 1 gitu. Terus si Wawan misalkan manajer ID-nya adalah si Udi, ya berarti 2. Jadi ini parent dari sini gitu. Oke, gimana nyontoinnya? Kita buktikan ya, harusnya bisa. Contoh, ini ada guru nih guys, ada tabel guru ya. Kita rubah tabel gurunya. Nih, guru ada ID. Masa guru ada manajernya guys? Nggak apa-apa lah, contoh ya. Di sini misalkan ada manajer atau apa. Udahlah, ini data karyawan ceritanya. Dunu mana saha? Gini, udah simpan. Coba, aduh kosong di aing masih gonta data aneh. Udah contoh lah ya, nih manajernya kosong ceritanya nih, tidak ada. Namanya samain biar terbukti ya, betul tidak? Asep, namanya Asep. Oke. Nah yang kedua ngarang, namanya siapa tadi? Namanya Udi dan Wawan. Udi, oke, lalu tambah ini Wawan. Nah, ID-nya ngarang. Nah, si Udi manajernya si Asep. Nah, berarti ini tinggal isi nih.
manajernya adalah 1 gitu. Lalu Wawan manajernya adalah si Udi. Jadi tinggal isi nih 2. Atau ini bisa juga 1 sama. Berarti 2 karyawan ini manajernya adalah si Asep. Jadi tidak usah bikin data karyawan, data manajer gitu. Dengan identitas yang sama, ada nama, alamat berulang. Tidak usah berarti kan. Nah, kalian bisa pakai ini, bisa pakai self join. Jadi bukan artinya self join from, bukan begitu. Tetap perintahnya mah ada left join, inner join sama. Coba buktikan gini aja ya. Kita buktikan dulu. Select bintang from tadi apa? Guru ya namanya. S-nya guru. Tuh, gini. Sekarang biar muncul gimana nih? Ada NIP, ada nama manajer gitu. Berarti joinnya ke tabel dirinya sendiri. Berarti tinggal misalkan inner join atau bisa juga pakai left join ya biar muncul semuanya. Kalau inner join nanti si Asep tidak muncul karena dia tidak punya ID kan. Biar muncul semua left join. Left join dengan guru juga gitu. Tapi S-nya harus beda. Misalkan ini G1. On nih. On G itu yang ini yang atas nih. On G ID, oke. Disamakan dengan G1 tapi manager ID gini. Gitu guys. Jadi joinnya itu ke tabel dirinya sendiri. Tuh, muncul kan? Tapi bingung banyak yang nol, kita ambil yang pentingnya aja. Ada G ID sama dengan ini ya nih, kasusnya samain. Ada G ID berarti kan, lalu ada G nama, lalu AG manager ID. Nah, sekarang biar tahu manager ID itu siapa namanya, tinggal munculin G1 nama gitu. Oke. Karena G1 dari sini. Kalau G aja dari guru, beda nih hasilnya. Tuh, betul tidak? Sama ya. Wawan 2. Kenapa Wawan tidak ada 2, guys? Hah? Wawan harusnya Udi dong. Tapi kenapa 0? Oh, ini kebalik nih. X salah ininya. Ini harusnya manager ID nih. Jadi dari sini yang dijoinkan kan yang ini. Nah, ini dari G1-nya ambil. Kan G1 itu seolah satu tabel terpisah gitu kan. Berarti ini ID. Harusnya begitu, guys. Tah, gitu benar. Betul? Tuh, jadi si Udi manajernya Asep, si Wawan manajernya Asep juga karena di sini memang Asep dua-duanya. Tuh kan ke Asep. Ini misalkan jadi 2 lah ya. Nah, gimana? Paham tidak maksudnya? Logiknya? Oh, betul. Udi manajernya Asep, Wawan manajernya Udi. Gitu. Jadi ini jangan ketukar nih. Jadi ini tuh udah seolah-olah satu tabel terpisah. Jadi tabel ini yang berelasi dengan ini tuh apa gitu. Nah, yang berelasi adalah ID-nya kan. ID ini berelasi dengan ID yang ada di sini untuk si manajernya. Manajer ID-nya. Gitu. Betul? Tuh sudah tamat. Nah, ini namanya self join. Jadi joinnya ke diri sendiri. Ke tabel dirinya sendiri. Nah, gitu gampang nama. Klak. Nah, gitu. Bebas kalau di bawahnya di sini sudah ada where, terus ada apa lagi? Ada order by, ada group by. Ini susunannya gini guys, kalau kalian mau pakai yang begini. Ini di order by, where, setelah where itu group by. Setelah group by baru order by, baru di sini terakhir ada limit. Oke. Lalu kalau mau pakai adalah satu lagi having. Kalau mau pakai have juga bisa. Having ya. Ini having hampir sama dengan where. Cuman kalau having bisa nge-having ke nama alias, kalau where tidak. Misalkan di sini ada grup, ada sum by apa gitu, lalu dikasih alias B. Nah, having bisa baca ke si B.
where apa, B sama dengan apa gitu. Bedanya having sama where. Sudah gitu guys ya. Untuk join tuh jadi ada 6 biji. Untuk ada inner, ada left, right, full, cross sama self. Jadi intinya yang 3 ini. Kalau yang 3 ini kombinasi dari yang 3 ini, dikombinasi gitu. Dan ini yang sering dipakai.